Di sini tidak disajikan masalah, namun Maki sudah nulis tadi ternyata ya. Oke, kita langsung aja mulai dari sini. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui DPR itu adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenagaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, dan DPR itu terdiri atas anggota partai politik yang merupakan peserta pemilu. Jadi kalau nggak ikut pemilu berarti nggak bisa masuk jadi anggota DPR. Kemudian yang dipilih melalui pemilu gitu kan ya, nggak ditunjuk tapi berdasarkan demokrasi, yaitu merupakan pengamalan sila keempat berarti. Nah sejarahnya masa awal demokrasi kemerdekaan gitu maksudnya. Sejarahnya nih, satu, di masa awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai 1949 DPR gitu dan lembaga-lembaga negara lainnya itu belum dibentuk kawan-kawan. Maka sesuai pasal 4 aturan peralihan maka dibentuklah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang itu seperti sudah Maki katakan ya, di ini sejajar dengan barangkali kalau sekarang itu MPR lah, MPR gitu maksudnya, MPR-nya sekarang gitu KNIP itu ya. Dimana ini kan ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945 kan ya. Ini kan ditetapkan, disahkan gitu melalui PPKI gitu kan ya. Silakan lagi kawan-kawan jangan sampai lupa tuh isi dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus gitu. And then kemudian itu sejarahnya ya. Kemudian saat itu anggota KNIFI Komite Nasional Indonesia Pusat, saat itu anggotanya ber-60 orang. Namun di beberapa sumber ada yang mengatakan dia terdiri dari 103 orang gitu kawan-kawan ya. Kemudian KNIP ya, perlu sudah tadi Kemake katakan bahwa dia sebagai MPR gitu, MPR gitu, sempat sidang sebanyak 6 kali ya. Jadi dia itu sidang sebanyak 6 kali dalam melakukan kerja dalam melakukan kerjanya gitu ya. Dalam melakukan kerja DPR dibentuklah Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat KNIP berarti ya, memakai singkat ya, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, yang berhasil saat itu menyetujui 133 rancangan undang-undang di samping pengajuan mosi dan resolusi dan lain-lainnya gitu kan ya. Itu di masa awal kemerdekaan. Jadi awalnya kan belum dibentuk, kemudian sesuai pasal 4 aturan peralihan dibentuklah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu tanggal 12 Agustus tahun 1945, mulai disahkan melalui PPKI. Kemudian KNIP saat itu beranggotakan 60 orang, namun beberapa riwayat gitu ya, beberapa keterangan menyebutkan ada yang 103 orang. Gak apa-apa lah, pokoknya yang penting kita tahu gitu kawan ya. KNIP itu sebagai MPR dia melakukan sidang 6 kali. Lalu nih dibentuklah badan apa tadi? BP itu, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, yang berhasil menyetujui 133 rancangan undang-undang di samping pengajuan mosi dan resolusi itu kawan-kawan. Kemudian yang kedua ada masa RIS. Nah, kita kan tahu RIS, masa Republik Indonesia Serikat, yaitu tahun 1949 sampai 1950, kurang lebih 1 tahun ya. Dimana saat ini badan legislatif terbagi menjadi 2 saat itu ya. Jadi badan legislatif terbagi menjadi 2. Ada Senat saat itu yang anggotanya terdiri dari 32 orang. Kemudian ada satu lagi itu DPR. Nah, di sini DPR. Anggotanya ada 146 saat itu, 146 orang. Di mana 49 perwakilan ya, yang 49-nya itu berasal dari perwakilan Republik Indonesia Yogyakarta, RIY, karena saat itu kan Indonesia sempat beribu kota di Yogyakarta gitu kan kawan. Ada tuh di searching lagi video Maki yang sebelumnya, sejarah apa itu, sejarah 3 serangkai apa sejarah apa, lupa lagi ya, pokoknya sejarah proklamasi kemerdekaan itu sana sudah lengkap ya. Kemudian dalam masa kerja 1 tahun yang singkat ini ya berhasil menyelesaikan 7 undang-undang. Nah, jadi masih menyelesaikan 7 undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 tentang apa? Tentang perubahan konstitusi. Nah, saat itu perubahan konstitusi
sementara, yaitu Republik Indonesia Sementara RIS ya, Republik Indonesia Serikat gitu, sorry ya. Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi yaitu dirubah ya menjadi apa? Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ya. Jadi tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu kan kawan. Itu di masa Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga sejarahnya itu di masa DPRS. Nah, masa Dewan Perwakilan Rakyat Serikat, yaitu tahun 1950 sampai 1956. Nih, gitu. Dimana di sini tanggal 14 Agustus tahun 1950 DPR dan Senat RIS. Nah, DPR di sini DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Sementara NKRI gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tanggal 15 Agustus tahun 1950 di sini DPR dan Senat nih mengadakan rapat. Nah, rapat ya. Di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan. Nah, ada dibacakannya apa? Dibacakannya piagam pernyataan terbentuknya NKRI gitu ya. Yang tujuannya satu, pembubaran negara RIS saat itu ya, pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federasi, Okay, and then number 2 itu tujuannya adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh daerah Indonesia, daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang mulai berlaku tanggal saat itu 17 Agustus tahun 1945. 17 Agustus tahun 1950. Sorry, bukan 45. Kan 45 itu merdeka gitu kan ya. Itu di masa DPRAS gitu ya, DPRAS. Number 4 nih, yang 4 itu ada masa DVR hasil pemilu. Nah, ada DPR hasil pemilu kawan-kawan. Tahun berapa? Iya betul, 1955, karena pemilihan pertama itu dilaksanakan pada 1955. DPR ini adalah hasil pemilu ya kawan-kawan. DPR ini hasil pemilu tahun 1955, di mana dia terdiri dari 272 orang anggota saat itu. Pemilu 1945 ini juga memilih, selain dari ini ya, memilih 542 orang anggota konstituante, anggota konstituante, gitu kawan-kawan. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet. Saat itu ada 3 kabinet. Kabinet apa saja? 1 kabinet Burhanuddin Harahap. Kemudian ada kabinet aja sikat ya, kabinet siapa lagi? Iya betul, Ali Sastro Mijoyo. Saat itu ya. Dan terakhir itu adalah kabinet Juanda kawan-kawan ya. Itu di masa DPR hasil pemilu 1955. Oke, next. Ada lagi yang ke berapa berarti ya, barusan ke-4, ke-5 sekarang. Ke-5 itu ada masa DPR. Nah, masa DPR hasil dekret presiden. Nah, ada dekret ya, tuh kan nyambung ya kawan-kawan. Pokoknya pelajari aja video-video makin sebelumnya, nanti nyambung gitu kawan-kawan. Dekret presiden
tahun 1959, karena dekret presiden itu kan 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan UUD 1945, yaitu tahun 1959 sampai 1960 berapa itu? 61 kalau nggak salah ya. 61 di sini. Nah, gitu kan 61. Oke. Saat itu jumlah anggotanya ada 262 orang anggota AKAI di sini ya. Nah, di mana 262 orang anggota ini aktif setelah mengangkat sumpah, jadi sumpah dulu. Nah, kemudian adalah Penpres, Penpres nomor 3 tahun 1960, di mana presiden membubarkan. Nah, saat itu presiden membubarkan DPR. Nah, saat itu DPR dibubarkan oleh presiden ya, bukan presiden dibubarkan DPR. Sorry. Presiden membubarkan DPR. Kenapa dibubarkan? Karena saat itu DPR hanya menyetujui. Jadi saat itu dibubarkan. Why gitu ya? Why? Gitu kan pertanyaan. Kenapa dibubarkan? Karena saat itu DPR hanya menyetujui, checklist aja ya, meng-ACC gitu kan ya. 36 miliar gitu ya, 36 miliar gitu. APBN ya, APBN dari 44 miliar yang diajukan. Akhirnya keluarlah Penpres nomor 3 tahun 1960, dibubarkanlah DPR itu saat itu ya. Jadi presiden mengeluarkan Penpres nomor 4 tahun 1960 yang mengatur, kemudian ya udah itu ya, Penpres nomor 3 tahun 1960, presiden membubarkan DPR. Kenapa dibubarkan? Karena DPR hanya menyetujui 36 miliar APBN dari 40 miliar yang diajukan. Kemudian, nah setelah ini dibuat juga Penpres nomor 4-nya. Penpres nomor 4 tahun 1960 yang isinya itu adalah mengatur susunan dibentuklah DPR GR. Siapa yang GR? Nah, gitu ya. Gitu kawan-kawan. Ya, perlu kita ketahui bahwa DPR GR ini beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat, semuanya itu diangkat presiden. Nah, semuanya diangkat presiden dengan Kepres. Saat itu adalah Kepres, ada Kepres nomor 156 tahun 1960. Nah, gitu. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR GR adalah saat itu yaitu membuat laporan kepada presiden yang pada waktu tertentu yang mana menyimpang dari pasal sepertinya gini. Kalau mau tahu boleh itu silah. Jadi salah satu kewajiban berarti benar semua ya, salah satu kewajiban DPR GR adalah membuat laporan kepada presiden dalam pada waktu tertentu kawan-kawan, sehingga ini menyimpang dari pasal 5, pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Nih, itu masa DPR hasil dekret presiden 1959 betul kan? Den kemudian yang nomor 6. Nah, garis baru aja lah di sini nomor 6. Di nomor itu ada masa DPR gotong royong, masa DPR gotong royong. Nah, tanpa PKI tapi ini Partai Komunis Indonesia, yaitu tahun 1965 sampai 1966, 1 tahun berarti. Jadi setelah peristiwa G30 SPKI, DPR GR membekukan sementara 62 orang. Jadi gini ceritanya ya. Kalau mau tulis boleh lah. Setelah gerakan 30 SPKI, G30 SPKI, saat itu DPR GR membekukan. Beku
dibekukan sementara 62 orang anggota DPR GR yang terlibat dalam kasus PKI dan ormas-ormasnya saat itu. Kemudian DPR GR memutuskan untuk membentuk 2 panitia sehingga dibentuklah DPR GR di sini DPR GR membentuk 2 panitia, satu panitia politik ya, ada panitia politik, ada panitia ekonomi, kemudian keuangan dan pembangunan saat itu ya oleh DPR GR-nya. Dimana kalau panitia politik ya fokusnya pada politik saja kawan-kawan saat itu ya. Jadi untuk bertugas mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah di bidang politiknya. Kalau ekonomi itu memonitor situasi ekonomi, memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya gitu. Itu di masa DPR gotong royong. Kemudian nomor 7 berikutnya ada masa Orde Baru, Orde Baru gitu ya. Yaitu tahun 1966 sampai 1999. Di mana tugas dan wewenang DPR GR 1966 sampai 1997 itu diantaranya di sini. Jadi DPR GR tugas dan wewenangnya saat itu adalah tugas dan wewenang gitulah. DPR GR tahun 1966 sampai 1971 karena masuk wilayah ini berarti ya masa Orde Baru. Satu diantaranya adalah bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1. Nah, gitu. Kemudian nomor 2-nya itu bersama-sama dengan pemerintah, sama ya sampai sini. Membentuk undang-undang, membentuk aja lah. Undang-undang gitu ya. Membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 5 ayat 1. Sesuai pasal 5 ayat 1 gitu ya. Pasal 20, pasal 21 ayat 1, kemudian pasal 20, 21 ayat 1. Nah, gitu aja lah. Kemudian pasal 22 undang-undang dan pasal 22 undang-undang dasar. Nah, selama Orde Baru ini DPR dianggap sebagai tukang stempel kawan-kawan. Jadi dianggap sebagai tukang stempel saat itu. Jadi ada istilah tukang stempel katanya DPR di sini pada masa Orde Baru itu. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah yang lebih berkuasa saat itu gitu. Jadi tukang stempel, hanya stempel aja gitu ya, nggak bisa menolak gitu. Maklum kan diangkatnya oleh presiden sebelumnya kan di mana, di masa tadi ya, di masa apa DPR GR itu. Nah ini oleh presiden kan DPR GR itu mana tadi. Nah ini dia. Jadi ini di masa dekret presiden kan. Jadi karena menolak saat itu ya, karena tidak menyetujui berapa miliar. Nah ini dia dari 36 miliar menjadi dari 44 menjadi 36 yang di ACC. Akhirnya dibentuklah DPR GR yang diangkat oleh semuanya presiden berdasarkan Kepres nomor 196 gitu. Jadi sangat berkuasa saat itu di masa Orde Baru. Nah, baru yang terakhir ini di nomor berapa nih berarti? Nomor 6, nomor 7 berarti ya sekarang. Masa reformasi sampai sekarang. Masa reformasi ya, yaitu tahun 1999 sampai sekarang. Kalau di sini sih tidak ada apa-apa ya, paling hanya banyak demonstrasi aja di sini. Ada banyak demonstrasi saat itu ya. Pokoknya masa reformasi gitu kawan-kawan. Nah, berikutnya terkait dengan fungsi DPR, satu tulis ya. Bolehlah. Fungsi DPR. Nah, kita kan tadi katakan tadi tujuan pembicaraan kita hari ini adalah membahas terkait dengan sejarah DPR dan tugas serta wewenangnya. Fungsi DPR itu satu, ada fungsi nanti legislasi. Fungsi legislasi kawan-kawan. Apa fungsi legislasi itu? Yaitu fungsi ya DPR yang dilaksanakan
dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden gitu kan. Di pasal berapa tuh waktu itu ya, makanya sudah kasih tahu kan, bah tabdik berhenti, bah mengubah, menetapkan dan melantik gitu kan, DPR ya. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi anggaran. Ada fungsi anggarannya ya kawan-kawan. Dimana fungsi anggaran itu adalah DPR dilaksanakan untuk tentang untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap apa? Rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan presiden gitu. Yang diajukan oleh presiden. Oke, yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu adalah dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Itu untuk fungsi DPR-nya kawan-kawan. Untuk hak DPR, ada hak DPR ya. Hak DPR. Nah, hak DPR itu adalah satu nanti hak interpelasi. Apa itu hak interpelasi? Yaitu hak DPR untuk meminta keterangan. Nah, meminta keterangan kepada pemerintah. Oke, kalau kita tulis ya, mengenai kebijakan pemerintah, mengenai kebijakan pemerintah. Oke, pemerintah yang penting dan strategis. Oke, gitu kan kawan. Serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu hak interpelasi. Jadi hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, kemudian serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu hak interpelasi. Yang kedua adalah hak angket. Apa yang sudah angket? Kalau hak angket itu adalah hak DPR untuk menjelaskan apa? Pelaksanaan suatu undang-undang, dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting sama tadi ya. Kemudian hal penting strategis yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya harus dijelaskan oleh hak angket ini gitu ya. Yang ketiga itu adalah hak imunitas. Hak imunitas itu adalah kekebalan imun, dari kata dasar imun lah gitu, kekebalan. Maksudnya gimana? Jadi hak DPR kebal terhadap hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan maupun di luar pengadilan karena pernyataannya atau pendapatnya yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Jadi bebas menyatakan pendapat dan ini tidak akan dituntut baik di luar maupun di dalam ya pengadilan atas segala ucapan, pernyataan-pernyataan, kritikan misalkan ya baik tertulis maupun secara lisan yang dikemukakan secara lisan gitu ya di dalam rapat-rapat DPR sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Jadi hak imun kebal gitulah. Kalau hak interpelasi meminta keterangan, kalau hak angket menjelaskan pelaksanaan, kalau ada yang bertentangan gitu ya, kalau ada yang bertentangan dengan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat. Ini dia. Apa hak menyatakan pendapat? Yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas satu
Kebijakan pemerintah hampir sama sih dengan kayak tadi yang nomor 1 ya, kayak tadi gitu ya. Kebijakan pemerintah itu singkat aja, mengenai kejadian luar biasa, Oke, luar biasa gitu. Dan apalagi luar biasa yang terjadi di tanah air dan di dunia internasional. Jadi yang terjadi di tanah air TA ya, dan dunia internasional DI gitu aja. Singkat ya. Kemudian tindak lanjut pelaksanaan, di sini juga tindak lanjut hak menyatakan pendapat terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Nah, hak interpelasi dan hak angket. Nah, itu dia. Dan yang ketiga itu adalah dugaan bahwa presiden atau papres melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan lainnya sebagainya ya, gitu kan. Pokoknya ada di masuk pasal berapa itu, agak sedikit lupa. Pokoknya nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan dibahas terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan DPR gitu kawan-kawan ya. Ya, diantaranya DPR itu diatur di pasal 19, nanti kawan-kawan lihat aja ya. Pasal 14 juga ada ya, bahwa itu terkait dengan pemberian abolisi dan apalagi grab ya, abolisi dan amnesti ya. Gerasi ya, amnesti itu atas pertimbangan kan atau persetujuan DPR gitu kan ya. Nah, lihat aja pokoknya pasal 14 sudah pakai upload tuh. Itu jadi kemudian pasal 19 ini sampai 22B kalau nggak salah. Nanti insya Allah kalau ada waktu yang memungkinkan maki bahas ya, berkaitan dengan pasal 11 sampai 22B yang terkait dengan DPR gitu kan ya. Itu dia, pokoknya dibaca tadi aja, cari nanti kalau belum maki bahas itu cari aja pasal 19, pasal 22 ya. Itu dia kawan-kawan. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ada praksi ya. DPR itu ada praksi, yaitu untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuklah praksi sebagai wadah perhimpunan anggota DPR nih fungsinya. Jadi sudah lelah menulis, pakai langsung aja di sini ya. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban anggota DPR, praksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota praksinya dan melaporkan kepada publik gitu ya. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu praksi. Praksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Kan DPR itu kan tadi terdiri dari anggota parpol yang mengikuti pemilu kan. Praksi mempunyai sekretariat jenderal DPR, menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas praksi. Kemudian ada lagi alat kelengkapan DPR. Alat kelengkapan DPR itu terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerjasama antar parlemen, mahkamah kehormatan dewan, badan urusan rumah tangga, burut ya. Jadi kalau singkat burut ini, kalau ini berarti BM, KBL ya, Komisi Badan Legislasi, BA ya, Badan Anggaran, Badan Kerjasama, BKAP, MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, burut ya, ini burut ya, ini apa ini, B, Badan Urusan Rumah Tangga. Nah, disingkat jadi burut atau BURT gitu ya. Panitia khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna dalam menjalankan tugasnya. Alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. Itu dia kawan-kawan. Kemudian untuk tugas dan wewenangnya nih lebih jelas, saya tadi sudah kan ya. Kan DPR itu memiliki fungsi legislasi. Nah, terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Menyusun program legislasi nasional, proglenas itu ya. Kemudian menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU. Ini nanti terkait dengan pasal berapa itu lupa lagi makian, nanti insya Allah dibahas lah teman-teman. Bahtaptik itu ya. Bahtaptik ya, berhenti mengubah, menetapkan, melantik. Ya, itu kan sudah di pasal 2 atau pasal berapa itu. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan gabungan daerah, pengelola SDA, SDE lainnya, serta penerimaan keuangan pusat dan daerah. Itu menerima RUU pokoknya. Membahas RUU yang diusulkan oleh presiden atau DPD ya. Menetapkan undang-undang bersama presiden. Nah,
Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden untuk ditetapkan menjadi UU gitu. Kemudian tugas terkait dengan fungsi anggaran nih, DPR memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan presiden. Kalau setuju ya, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama gitu ya, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU gitu. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Kemudian memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Itu tugas dan wewenang DPR terkait dengan fungsi anggarannya. Berikutnya, tugas dan wewenang DPR terkait dengan fungsi pengawasan. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah. Jadi takutnya nggak didiskusikan sebagai mestinya gitu misalkan, dan undang-undang tidak dilaksanakan sebagai mestinya gitu ya, maka perlu dilakukan pengawasan, itu fungsi pengawasan di DPR. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA, SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama gitu kan kawan. Oke, dan tugas dan wewenang DPR lainnya diantaranya adalah 1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk 1. Menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Nah ini ada di pasal berapa di UD nanti insya Allah Maki ya buatkanlah videonya ya. Mengangkat dan memberhentikan anggota KPSIA juga ada tuh. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian amnesti, abolisi. Nah ini masuk pasal 14 kalau salah ya, pasal 14 tuh. Maki ingat ini mah grab karena depannya kan grab grab pasal 14 itu grab. Silakan ingat kawan-kawan ya, ada depas maki grab. G-nya itu adalah grasi, R rehabilitasi, A-nya amnesti, B-nya abolisi gitu. Jadi pemberian amnesti dan abolisi itu harus mempertimbangkan, harus melalui pertimbangan DPR gitu ya, gitu maksudnya kawan-kawan. Memilih anggota dan mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lainnya, sama itu juga ya. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden, memberikan persetujuan kepada KY Komisi Yudisial terkait dengan calon hakim agung yang ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden gitu. Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk dilanjutkan untuk selanjutnya diajukan ke presiden. Itu terkait dengan tugas dan wewenang lainnya.